Udah siap? Siap. Yuk kita sebelumnya kita mau yel-yel. Yel-yelnya apa ini, Jo? Tahu nggak? Sudah lupa ya? Lupa, Kak. Lupa ya? Adik-adik lupa nggak di rumah tuh yel-yelnya kita Kingdom Kids? Pasti nggak lupa. Yuk kita mau yel-yel dulu ya. Kingdom Kids, yes I am. Sekali lagi yang lebih semangat lagi. Kingdom Kids, yes I am. Sebelumnya ibadah kita mau berdoa dulu. Ya kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan meninggikan dan memuji dan menyembah Engkau. Kau siapkan hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Kalian tahu nggak adik-adik bahwa kita ini punya roh yang dahsyat loh, Jo. Jo tahu nggak kita punya roh yang dahsyat? Tahu nggak? Tahu ya. Kita ini bisa memindahkan gunung loh. Oh, iya. Tahu nggak segini ini? Iya, gunung yang tinggi itu kita bisa pindahkan dengan kuasa dari Tuhan. Yuk, kita mau nyanyikan bukan kuat dan bukan gagah. Oke? Yuk. Bukan kuat, Bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. bukan kuat, Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sudah dari awal ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan. Gunung itu tunjuk. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Yuk kita lagi. Gunung ini Dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. oleh apa? Oleh rohku kata Sekali lagi. Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Luar biasa. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan bahwa kita ada itu karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Yuk kita sama-sama mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ku ada bab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, kami ada itu semua karena kebaikan-Mu. Kami ada situ karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kakak kami yang membawakan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang ditaburkan ini Tuhan menjadi rema Tuhan bagi adik-adik di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, hari ini kakak ngajak teman kakak ini, namanya Bobby. Kami berdua pakai masker ya. Kenapa kami pakai masker? Karena kami berdua itu mengikuti peraturan ya, bahwa kita tuh harus pakai masker dan juga sebenarnya jaga jarak sih. Tapi kan aku sama Bobby nih satu rumah, jadi aman ya. Jadi teman-teman, ya kami buka dulu masker kami. Nah, Bobby buka dong. Ya, nih. Kakak bantu nih ya. Oke, kakak bantu buka. Lega rasanya. Lega dia ya. Karena kami adalah masyarakat warga negara Indonesia, maka kami mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap jaga peraturan ya, jaga prokes, di mana kita mencegah penularan COVID-19. Nah, teman-teman, hari ini kakak bersama juga dengan siapa nih? Bobby. Bobby, kami ini akan membicarakan seorang pejuang. Tetapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu ya. Kingdom Kids, yes I am. Sekali lagi, Kingdom Kids, yes I am. Sekali lagi, Kingdom Kids, yes I am. Nah, hari ini Bobby, kakak mau nanya nih sama Bobby. Kira-kira Bobby tahu nggak siapa seorang pejuang, seorang hakim yang meneruskan perjuangan dari bangsa Israel setelah Hakim Deborah? Nggak tahu kak? Loh, kok nggak tahu? Harus tahu dong. Nggak tahu. Dia nggak tahu teman-teman. Oke, Bobby anak baik ya. Namanya adalah Gideon. Siapa Bobby? Gideon. Bukan Gideon. Gideon. Digendong. Aduh, pusing deh gagak. Aduh, namanya itu adalah Gideon. Bilang kayak dari dulu. Kakak udah bilang dari dulu namanya Gideon. Oke, nah Bobby dengar dulu ya. Gideon ini adalah seorang hakim yang berjuang meneruskan perjuangan daripada hakim wanita. Ada yang tahu siapa di sini hakim wanita sebelum Gideon? Tadi kakak udah bilang Deborah. Wah, pintar nih. Wah, ternyata Bobby menguasai juga ya. Wah, Bobby dapat nilai close deh sama kakaknya. Nah, jadi hakimnya bernama Deborah. Nah, Deborah ini adalah seorang yang meneruskan perjuangan daripada seorang pejuang sebelumnya, yaitu Yosua. Dan selanjutnya ini adalah Gideon. Nah, perlu kalian tahu bahwa sebelum Gideon ini dipanggil Tuhan, Deborah kan sudah menunjukkan bahwa ini loh, bangsa Israel harus menyembah Tuhan yang memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Tetapi yang terjadi setelah mereka menang, mereka kembali menyembah berhala, teman-teman.
Waduh, kalau kakak ini ya sedih sih selalu kalau cerita tentang bangsa Israel, ditolong Tuhan, ditebus Tuhan, mencapai kemenangan. Kakak itu sedih karena setelah mereka menang, mereka itu lupa sama Tuhan. Mereka itu menyembah berhala lagi. Dan akhirnya menyusahkan, menyedihkan, menyakiti hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Tetapi pada waktu mereka berseru itu seperti apa, Bobby? Berseru? Tuhan tolong! Nah, seperti itu ya. Mereka berseru, Tuhan tolong! Bagaimana ini? Kami selalu dijajah oleh bangsa lain. Perlu kalian tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, setelah mereka memperoleh kemenangan, mereka kembali dijajah karena mereka menyembah berhala. Lalu Tuhan memanggil siapa? Gideon. Digendong. Oh, bukan digendong, Gideon. Ya, Gideon, teman-teman. Tuhan memanggil Gideon. Gideon ini dikenal juga sebagai Yerubbaal. Adalah seorang hakim yang muncul di dalam kitab Ibrani dan yang paling sering ya di Perjanjian Lama. Kisahnya ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 sampai Hakim-Hakim pasal 8. Ia disebutkan dalam surat Ibrani, yaitu Perjanjian Baru, sebagai contoh orang yang beriman. Nah, Gideon ini adalah anak dari Yoas, dari Bani Abieser, dari suku Manasye. Jadi nama Gideon ini berarti si penghancur, pahlawan perkasa, atau penebang pohon. Seperti halnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bangsa Israel itu sering jatuh bangun di dalam dosa. Mereka sudah mengalami masa damai yang kakak bilang tadi, 40 tahun lamanya. Wow. Jadi kemenangan dari Deborah itu akhirnya setelah 40 tahun itu mereka disering oleh Midian dan suku Amalek yang berada di sekitar mereka. Lalu Allah memilih seorang yang bernama Gideon, yang kita sebut tadi si penghancur itu, di dalam bahasa Inggris disebut destroyer ya. Seorang pemuda dari sebuah keluarga yang tidak dikenal, seorang pemalu ya. Lalu kita sebut dia itu, kalau kalian ingat siapa? Musa. Musa itu dia tidak pede. Nah, ternyata ada satu teman perguruannya nih, yaitu Gideon ini. Gideon ini merasa nggak pede, nggak percaya diri. Itulah Gideon. Jadi Allah memilih Gideon, seorang pemuda yang berasal dari suku yang sederhana ini, yang tidak dikenal, yaitu dari suku Manasye. Jadi Gideon ini nggak yakin, ya. Gideon nggak yakin kepada dirinya sendiri dan juga pada perintah Allah. Karena itu ia meminta bukti tentang kehendak Allah lewat sebuah mujizat. Apa? Bukti? Bukti ya, Bobby ya. Tuh, Gideon pengen bukti. Jadi kalau kalian baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 34 ayat 36 sampai 40, di sana kalian akan melihat bagaimana Gideon meminta tanda sebuah guntingan bulu domba. Jadi dia membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Nah, jadi apabila di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi di seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah dia bahwa Tuhan mau menyelamatkan orang Israel dan dengan perantarannya Gideon. Dan akhirnya terjadilah demikian. Pada pagi-pagi, kalau kalian baca ayatnya yang ke-38, waktu dia bangun, guntingan bulu itu, diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, satu mangkuk penuh air ya. Dan barulah dia bilang sama Tuhan, Tuhan jangan murka, jangan marah ya.
Akhirnya dia minta satu tanda lagi sama Tuhan. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di seluruh tanah itu ada embun. Wow, amazing nggak Bobby? Amazing nggak? Iya, amazing ya. Jadi benar-benar Gideon ini seorang yang penakut dan dia juga butuh bukti dari Tuhan. Apakah Tuhan marah sama Gideon? Ngapain kamu minta bukti dari aku? Aku ini loh sang penguasa alam semesta. Ngapain kamu minta bukti? Enggak, tapi Tuhan lakukan apa yang Gideon, kekurangannya Gideon. Tuhan memaklumi apa yang menjadi kekurangan daripada Gideon. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan panjang sabar, setia. Ia setia kepada kita meskipun kita tidak setia kepadanya. Tetapi teman-teman, sama seperti bangsa Israel, jangan sampai kita melakukan hal yang sama ya. Kita melihat bagaimana mereka dijajah oleh bangsa lain. Akhirnya terjadilah perang melawan Midian. Jadi atas perintah Tuhan, Gideon menghancurkan semua altar kota yang dipersembahkan kepada dewa asing, yaitu dewa Baal dan lambang Dewi Asyera yang ada di sampingnya. Jadi semua dia lakukan untuk supaya bangsa Israel ini dibebaskan. Dia lakukan supaya bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel ini. Kemudian ia mengirimkan utusan-utusan teman-teman untuk mengumpulkan orang-orang dari suku Asyer, Sebulon, Naftali, serta dari sukunya sendiri yaitu Manasye untuk melawan pasukan bangsa Midian dan Amalek yang telah menyeberangi sungai Yordan dan saat itu sedang berkemah di lembah Yisrael. Pasukan Gideon ini ada banyak teman-teman. Karena begitu banyak pasukan Gideon ini, maka Tuhan menyuruh dari seluruh pasukannya 22.000 orang pulang ke rumah. Dan yang tersisa hanya 10.000 orang. Wow, bayangin enggak? Lalu setelah itu Tuhan bilang sama Gideon, "Hah? Bilang apa kak?" Bilang ini, "Masih terlalu banyak. Tersisa 10.000 orang." Nah, bagi Tuhan itu masih terlalu banyak teman-teman. Jadi Tuhan suruh Gideon untuk melihat bagaimana cara mereka minum. Ada yang pakai tangan dan ada yang minum langsung dari sungai itu. Kayak gitu ya kak? Iya, kayak gitu. Tuhan itu pengen melihat bagaimana orang Israel ini berpegang teguh kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu untuk pergi minum. Dan dari semua itu yang tersisa cuma 300 orang. Apa? 300 orang? Iya, 300 orang. 300 orang Bobby. Dan 300 orang ini Tuhan akan memberikan kemenangan atas Israel. Mana mungkin kak? Impossible. Iya, impossible Bobby. Kakak juga merasa itu tidak mungkin. Tapi apa yang kita rasakan belum tentu apa yang terjadi saat itu. Nah teman-teman, setelah malam menjelang, Gideon itu memberikan masing-masing tentaranya sebuah trompet, obor, kendi dari tanah liat. Dan dengan diam-diam mereka itu pergi mengepung bangsa orang Midian ini. Mereka nggak ngerti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel karena lagi malam, mereka lagi istirahat. Terus secara diam-diam mereka mengepung, masing-masing obor disembunyikan di dalam sebuah kendi. Jadi obornya ditutup di dalam kendi. Kak, ini kepala Bobby. Oh iya. Maksudnya di obor itu ya, bukan di kepalanya Bobby. Jadi itulah yang dilakukan. Tiba-tiba Gideon itu kasih tanda. Kasih tanda setiap orang meniup trompetnya. Pep. Ya, coba Bobby. Bagaimana suara trompet Bobby?
Ya, seperti itulah ya. Ya, teman-teman bisa meniru suara trompet gak? Dadadadad. Wah, kayak gitu ya bunyi trompet. Dan itu mereka setelah bunyikan trompet, mereka menghancurkan kendi yang mereka bawa. Kemudian Tuhan membuat bangsa orang Midian ini kebingungan. Mereka, bunyi apa itu? Nggak tahu itu bunyi kendi. Bingung, melarikan diri dan kemudian terus mundur keluar perbatasan orang Israel. Orang Israel menang! Ya, orang Israel menang. Kenapa? Karena Tuhan melalui Gideon memberikan mereka kemenangan. Kemudian Gideon mengumpulkan sejumlah besar orang-orang untuk mengejar orang Midian. Setelah kemenangan demi kemenangan, Gideon ini diminta untuk menjadi raja atas orang Israel. Tetapi Gideon itu menolak. Katanya Allah sajalah yang menjadi pemimpin atas mereka satu-satunya. Jadi Gideon tidak mau menjadi raja. Gideon mau Allah yang menjadi raja mereka. Itulah kisah mengenai Gideon ya, orang biasa. Tetapi kisah hidupnya tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Hakim-Hakim dan juga di kitab Ibrani ya. Teman-teman, super ayat hari ini terdapat di dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita mempelajari bagaimana orang Israel ini waktu mereka masa tenang, mereka sombong, mereka congkak, mereka menyembah Allah lain. Dan itulah kehancuran yang mereka terima di mana mereka dijajah oleh bangsa lain, termasuk bangsa Midian ini. Jadi super ayat tadi itu melanjutkan bagaimana super kebenaran kita hari ini. Super kebenaran kita hari ini berbunyi demikian. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Sekali lagi, jangan takut. Jangan takut. Ya. Tuhan beserta kita, ya. Jadi jangan takut, Tuhan beserta kita. Nah, itu yang kakak ingin sampaikan kepada kita semua hari ini. Jangan pernah takut, jangan pernah sombong, jangan pernah congkak. Tetapi andalkan Tuhan dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, untuk itu hari ini demikian firman Tuhan, biarlah tertanam di dalam hati kita. Kalau kalian sudah mulai merasa kalian takut, coronavirus ini membuat kalian khawatir dan kalian menjadi sangat stres dan lain sebagainya, ingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tetapi kita juga harus waspada, harus tetap prokes, harus tetap memakai masker ya. Karena memakai masker ini melindungi kita dan juga melindungi papa mama, kakak adik kita. Jadi perlu kita kalau keluar kemana-mana harus pakai masker. Setelah sampai di rumah cuci tangan atau selalu membawa pembersih tangan ya. Dan juga jangan selalu berkerumun. Jaga jarak dengan orang lain. Jangan sampai kita itu membawa virus atau orang lain membawa virus di dalam keluarga kita. Dan juga tetap berdoa, percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Siapa lawan kita, oke? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini karena Tuhan, Engkau yang bersama dengan kami, Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu membimbing kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, saat ini Engkau berkati kami yang ada di rumah, Engkau sertai, Engkau buat kami ya Tuhan terus berharap kepadamu, sembari kami juga waspada dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya,
ibadah kami hari ini kami meteraikan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sekian firman Tuhan hari ini. Kakak dan juga Bobby sangat bersyukur bisa bersama dengan kalian. Kami semua di sini bersyukur kami punya teman seperti kalian, dan kita semua yang ada di rumah maupun yang ada di manapun kita berada, kita bersyukur Tuhan ada di pihak kita. Terima kasih adik-adik. Salam Kingdom Kids. Yes, I am. Kingdom Kids. Yes, I am. Ya, Kingdom Kids. Yes, I am.